Masih bersama saya Budiman Tanjo di Satu Meja The Forum. Mas Sukidi, tadi kalau kita dengar dari Pak Misbakun dan Faisal, Menteri kan juga mengatakan sebenarnya tidak terlalu ada sesuatu yang cukup serius gitu. Ini sebuah yang manageable. Gimana sih Anda lihat gitu? Saya melihat justru masalah menjadi lebih serius karena itu langsung berdampak pada ekonomi kita. Pertama, kita menghadapi satu pukulan ganda. PHK yang telah dan sedang berlangsung, kemudian ditambah dengan kemungkinan PHK baru terhadap mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang kemungkinan besar akan menerapkan THK. Dampak efisiensi yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo itu betul-betul memukul okupansi di dunia perhotelan dan mereka sedang menjerit karena tingkat kehunian itu amat sangat rendah. Karena itu belajar dari Trump, sebenarnya kalau kita melihat sisi-sisi kesalahan yang bisa kita petik untuk mengelola Republik ini adalah pertama, Trump adalah tipe pemimpin populis otoriter. Populis otoriter. Karena itu kebijakan tarif ini itu sebenarnya untuk meneguhkan kembali satu populisme yang sebenarnya menipu rakyat itu sendiri, fraudulent populisme. Dia ingin terlihat sebagai seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat dan menomorsatukan masyarakat Amerika sambil mengelola perilaku yang otoriter itu. Perilaku yang otoriter itu tercermin dari pandangan Trump yang tidak lagi menghargai tata ekonomi dunia. Dia meremehkan World Trade Organization dan itu adalah pandangan otoriter yang berperilaku sebagai seorang kepala negara yang bertindak bahwa dialah seolah-olah sebagai seorang pemimpin dunia. Jadi Trump sebenarnya menghidupkan neo-imperialist vision. Neo-imperialisme. Visi neo-imperialisme yang ingin terlihat di mata dunia bahwa Trumplah pemimpin dunia. Dan kalian semua pemimpin dari dunia harus datang ke saya untuk melakukan negosiasi. Itu pertama. Yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah aspek ekonomi ini itu dipakai oleh Trump sebagai senjata untuk menegakkan kembali bahwa Amerika itu adalah pemimpin imperium dunia. Dan sejarah Amerika adalah sejarah empire of the world. Imperium dunia itu sendiri, pemimpin imperial dunia. Dan karena itu dengan kebijakan ekonomi ini, Trump ingin mengirim pesan kepada dunia. Saya bisa mendikte kalian semua dan kalian semua harus melakukan negosiasi kepada saya. Inilah watak otoriter yang harus kita hindari dalam konteks mengelola Republik ini. Kalau otoriterisme ini dipelihara untuk mengelola Republik ini, kita menuju kehancuran itu sendiri. Menuju kehancuran. Pak Beni. Seberapa besar kekhawatiran dunia usaha sebenarnya? Kalau tadi kan parlemen mengatakan ya ini semua manageable gitu. Kalau dunia usaha kira-kira seperti apa sih sebenarnya kekhawatiran terhadap perilaku dari Trump ini? Iya, kekhawatirannya kan kalau dunia usaha paling simpel ordernya berkurang. Kan? Sebelumnya kita tentu harus berpikir mencari market yang baru. Nah, mencari market yang baru itu memang tidak semudah kalau kita jualan pisang goreng ya. Artinya kita kan mencari pembeli yang memang butuh kita dan kita butuh mereka. Dan ini hubungannya hubungan panjang ya. Saya punya pembeli di Jerman tuh sampai sekarang dari tahun 87 sampai sekarang masih setia sama saya. Jadi panjang itu ceritanya hubungan itu. Karena mereka juga melayani publik yang pembeli mereka yang setia. Jadi saya kira yang kita khawatirkan adalah kepastian ini nggak datang-datang. Nggak datang-datang. Sehingga kita mau menghitungnya juga sulit. Apakah kita mempertahankan pekerja kita fleetnya itu segitu jumlahnya atau kita kurangi. Nanti kalau itu kurangi ternyata ada pekerjaan yang baru karena perlindungannya udah selesai. Kita rekrut lagi, itu udah susah. Jadi memang situasinya masih belum bisa dipastikan kapan kita harus tetap fleetnya sama atau fleetnya dikurangi. Kalau ordernya makin banyak kan kita harus nambah orang. Kalau ordernya sedikit kita ngurangin orang. Kalau ngurangin orang pun juga harus berpikir
pesangon kan juga nggak murah, Mas. Aturan main pesangon ini di Indonesia paling mahal nih. Jadi ini juga kita untuk ngurangin itu juga agak sulit. Artinya melihat kemampuan cash flow juga. Kalau kita kurangin cash flow-nya dari mana nih? Ya, jadi itu yang khawatirkan, ya? yang kita lakukan. Mas Faisal, Wamen. Jadi bagaimana pemerintah merespon adanya kekhawatiran dari dunia usaha kalau ketidakpastian ini panjang sebetulnya? Memang, makanya penting apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo kemarin untuk melakukan dialog langsung dengan para pengusaha, dengan para pelaku usaha, dengan asosiasi, dengan stakeholders yang ada di industri dan perdagangan kita. Dan yang diinginkan Presiden adalah transparansi. Jadi ingin bicara bahwa situasi ini bukan hanya kita yang mengalami, tapi seluruh semua ya, mengalami. Tetapi pemerintah akan melakukan beberapa langkah yang perlu di support juga oleh kalangan pengusaha. Dan Presiden juga berkomitmen, misalnya salah satunya jangan ada PHK lagi. Kita berupaya untuk PHK tidak terjadi. Bagaimana caranya itu yang harus dilakukan secara bersama-sama. Makanya ada istilah Indonesia Incorporated itu kemarin yang disampaikan oleh Bu Sinta itu ditanggapi sangat serius oleh Pak Presiden. Bahkan Pak Presiden menerima usul untuk dibuat Satgas PHK. Dari serikat pekerja bersama-sama, bukan hanya serikat pekerja tapi juga pemerintah, pengusaha dan semua untuk masuk di dalam Satgas PHK itu. Jadi ini upaya untuk dilakukan transparansi, dialog dan sama-sama memahami antara posisi pemerintah dan apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap usulan tarif Trump ini. Dan juga apa yang dialami oleh teman-teman pengusaha termasuk kegamangan, ketidakpastian itu bagaimana harus direspon. Yang salah satunya adalah dalam beberapa kali pertemuan kami di Rakortas itu membahas mengenai pasar baru, diversifikasi pasar yang misalnya di Eropa, di Afrika. Kalau misalnya isu mengenai kemarin non-tarif barrier, non-tarif measure selesai, maka EU-SEPA bisa segera ditandatangani. Bulan April ini akan ada delegasi dari Parlemen Eropa untuk menindaklanjuti EU-SEPA dan saya kira itu bisa menjadi pertemuan terakhir sebelum kita menandatangani EU-SEPA. Itu peluang yang besar. Bu Felisa, jadi kalau Mas Wamen kan mengatakan Presiden Prabowo sudah bertemu dengan pelaku-pelaku ekonomi. Betul. Sudah cukup atau memang perlu ada yang dikerjakan lagi sebetulnya? Iya, tentu ada follow up ya, tapi sebagai langkah awal bahwa ada komunikasi antara eksekutif pemerintahan tertinggi dengan para pelaku usaha, dengan para ekonom itu sudah satu signal yang baik karena artinya bahwa kita ada kebersamaan. Jadi decision itu tadi tidak diambil secara otoriter ya, tetapi bersama-sama karena asumsinya kalau itu melibatkan partisipasi publik lebih baik, otomatis bisa mewakili apa yang dirasakan oleh rakyat, kemudian juga apa yang langkah bersama ke depan. Jadi menurut saya itu sudah langkah yang sangat baik. Nah, kemudian yang perlu dilengkapi juga adalah bahwa ini adalah suatu peluang juga bahwa kita harus memperbaiki diri. Jadi ini adalah reminder atau alarm tadi ya. Jadi ya kalau nggak ada sesuatu kan kita mungkin jadi business as usual ya. Nah dengan adanya ini jadi kita kita berarti ternyata kita baru kan di review tuh apa-apa saja yang harus diperbaiki ya di dalam dokumennya USTR itu kita 15 halaman atau sekitar 14 sampai 15 itu diuraikan tuh 11 poin misalkan bahwa kita tuh ini. Nah itu kan jadi kita melakukan self reflection. Oh kita tuh sebenarnya seperti ini, benar nggak sih? Kan belum tentu semuanya benar, tapi mungkin ada yang benar. Tadi masalah perizinan yang berbelit-belit kan akhirnya ada instruksi untuk kita perizinan lebih dipermudah, transparansi lebih ditingkatkan. Jadi menurut saya ini ada peluang, ada tantangan. Nah kita bagaimana melakukan strategi di tengah peluang dan tantangan ini. Memang tadi ada yang bilang ini kompleks, ada yang bilang sederhana. Mungkin itu kita melihat dari sudut pandangnya itu berbeda. Nah tapi kita satukan yang sederhana dan kompleks itu karena memang sekarang tuh tidak mudah ya. Strategi yang diambil tuh nggak bisa linear. Karena ini kan eranya tuh VUCA dan Bani ya. Jadi di mana brittle, unserious, non-linear, terus kemudian juga ambiguity. Pokoknya bukan sesuatu yang linear seperti biasa. Dan kita menghadapi Presiden Trump yang sangat kompleks juga ya ini ide. Ya mungkin bisa disebut sederhana atau kompleks ya. Tergantung kita memandangnya tadi filosofinya seperti apa. Tapi yang pasti
permainan perang yang ada sekarang ini lebih kompleks daripada yang 1.0. Ini kan trade war 2.0. Trade war 2.0 ini luar biasa, jadi dia mengunci. Karena kan kalau dulu lewat Cina saja, tapi dia melihat bahwa negara-negara lain akhirnya memanfaatkan ya dari hanya Amerika dan Cina. Sekarang kan jadi lebih kompleks ya, ada negara-negara lain. Nah, itu membuat tidak mudah. Nah, tapi ini menurut saya suatu pembelajaran untuk kita, dan tadi supaya kita lebih aktif mencari pasar baru, supaya kita melakukan deregulasi. Mudah-mudahan dengan adanya ini membangkitkan kita ya Pak untuk menurunkan korupsi. Jadi ada menurunkan korupsi. Iya, ada. Kalau kita tidak mau ya kita menuju kehancuran. Nah, supaya kita tidak hancur ya kita harus melakukan perbaikan. Oke, baik. Bagaimana sebenarnya jalan keluar yang lebih tepat agar ketidakpastian ini juga tidak terlalu lama? Kita bahas setelah jeda berikut ini.